Selamat pagi sahabat Stars. Pagi ini kita bertemu dengan alumni Akademi Teknik YKPN yang sekarang Stars YKPN. Selamat pagi Mas Harsojo. Pagi Mbak Tini. Tolong diceritakan dong, ini adalah proyek yang dikerjakan Mas Harsojo di Solo. Ini adalah proyek rumah mewah. Jadi dengan luas tanah sekitar 600 meter, luas bangunan sekitar 800 meter. Jadi ada lantai 1, lantai 2, dan ada rooftopnya. Mungkin nanti bisa dilihat ke dalam. Iya. Kalau ini lokasinya di daerah mana? Gambarannya begitu? Ini di daerah Karangasem, dekat dengan UMS Solo. Oh, iya. Jadi proyek ini kira-kira sudah dikerjakan berapa lama? Proyek ini sudah berjalan sekitar setahun. Oh, 1 tahun. Memang Iya. proyeknya banyak detail-detailnya, jadi memang butuh waktu agak lama. Baiklah sahabat Star, selanjutnya nanti kita akan masuk ke bangunan yang sedang dikerjakan ini untuk melihat bagian-bagian yang disampaikan tadi, detail-detail unik dan halus. Baiklah, selamat menikmati. Selamat siang Pak Harsojo. Ya, Saya Alvin Batistafis dari kampus Stars YKPN. Jadi ingin bertanya tentang bangunan yang sedang dilaksanakan oleh Bapak. Saya ingin bertanya untuk tangga. Jadi untuk tangga ini kan saya juga baru istilahnya awam untuk melihat lekuan-lekuan seperti Iya, ini. iya. Untuk bentuk backgestingnya sendiri itu sama seperti tangga biasa atau berbeda Pak kalau ada untuk tekuan-tekuan seperti ini? Sama, jadi mungkin bisa geser ke sini. Jadi kalau tangga lengkung itu nanti di bawahnya dikasih jangka dulu, dibuat jangka. Lalu di setiap garisnya ini nanti, ini ibaratnya ditarik ke bawah, lalu kasih jangka, jangkanya tadi ditarik sesuai dengan anak tangga ini. Oh. Nah, ketinggiannya ini kita juga ukur mulai dari sini naik ke sini. Nah, ini dikasih penyangga kayu. Iya. Lalu tripleknya baru dipasang, melayang gitu. Oh, berarti ini untuk apa ya? Pengecorannya juga sama seperti tangga biasa. Hampir sama, cuman kalau miring itu biasanya kalau bahasa Jawanya agak akas. Oh, agak Tidak atas. bisa encer. Kalau encer nanti melorot ke bawah. Jadi pelan-pelan gitu. Terus untuk pemasangan keramik sendiri untuk narik garis asnya itu menggunakan tembakan atau meteran Tidak. biasa? Jadi kita pakai meteran biasa dari ujung as di sini kita tarik satu-satu. Oh, berarti Jadi dari perlahan ya, Pak? ya, Enggak, jadi di sini langsung ada kasih tiang sebagai poros dari jangkanya tadi. ya. Di sini nanti ada titik-titik ketinggian tangga. Oh. Lalu ditembakkan ke sana. Naik setiap tangga naik seperti itu. Oh, berarti muter ya, Pak? Itu Muter untuk ya. tangga. Ini juga ada jangka ini tarik ke bawah. Ini menjadi satu lingkaran. Satu lingkaran. Ya. Oh. Jadi ini kalau ditarik semua aksana, ini tarik semua, nah ini nanti membentuk lingkaran. Oh, Gitu. gitu. Ya ini butuh butuh jam terbang. Iya. Paling tidak sekali saja kalau bisa pernah mempraktekkan bisa. Tapi kalau belum pernah, biasanya mereka agak sulit. Iya, masih bingung. Makanya dengan bentuk seperti ini, mungkin pemikiran saya tadi untuk bentuk backgestingnya itu sama atau beda gitu. Sama, sebenarnya sama cuman ya? tripleknya agak melayang, jadi kalau mestinya flat gini kan, Iya. itu agak dibuat melayang potong-potongan gitu. Oh. Dalam dibentuk potong-potongan, baru bawahnya nanti diplester. Terus untuk bentuk timbul mendalamnya tangga itu kita bikin pakai triplek atau kayu, Pak, itu? Yang Untuk ini, membentuk ya ini loh, timbul dalamnya. ini pakai bata. Oh, bata. Jadi kita dari timbangan tadi kita Iya. tarik terus kasih bata. Bata. Oh. Nah, untuk trap tangga di tempat kami standarnya adalah maksimal 18 cm. 18 cm. Karena dengan ukuran manusia Indonesia, orang Indonesia itu ketinggiannya paling kan sekitar 150 sampai 170 rata-rata kan. Sehingga kalau lebih dari 18 itu di kaki terutama yang tidak pakai gordes berat. Oh.
Saya biasanya di 17 sampai 18. Ya mungkin untuk tangga saya bertanya itu dulu Pak. Oke. Baik Pak, sekarang saya mau tanya tentang struktur bangunannya ini, untuk kolomnya ini, apa memang ukurannya sebesar ini untuk rumah tinggal ini Pak? Jadi rumah ini memang dibuat untuk berkesan kokoh salah satunya. Jadi kolom ini sebenarnya kamuflase, lebih ke untuk estetika. Sebenarnya kolom ini hanya di dalamnya ada kolom struktur ukurannya 30 x 30. Lalu dibalut bata sampai sebesar ini. Soalnya kalau ini langsung dibuat struktur semua, dibuat cor semua, nanti akan jadi mahal. Sehingga strukturnya itu sebenarnya hanya 30, lalu dibalut dengan pasangan bata, lalu dibalut lagi dengan granit ini agar menimbulkan kesan kokoh. Itu. Berarti kalau di denahnya itu tetap ukurannya 30 x 30 apa udah kayak gini Pak? Ukurannya 30 tetapi di pinggirnya itu ada bata, ya. ada bata, nanti bisa dilihat, kami perlihatkan. Ada bata seukuran sekitar 80 x 80 ini. Oh, 80. Jadi dalamnya ini lubang. Di belakangnya ini bata, di belakangnya ini rongga, di tengahnya baru kolom struktur. Ini untuk semuanya Pak? Semua kolom Tidak, apa? hanya ada 4 kolom, 5 kolom yang kami expose karena untuk estetika tadi. Oh Ya. iya. Untuk selanjutnya saya mau tanya tentang kolam renangnya. Ya. Ini pakai material apa ya Pak ya? Jadi kami membuat kolam renang ini dengan keramiknya, mereknya ada satu merek yang khusus buat kolam renang. Akan beda pada saat keramiknya itu keramik yang biasa, tetapi polanya sama. Misalkan polanya mozaik, tetapi mereka keramik dengan ukuran yang besar, tengahnya ada kotak-kotaknya mozaik gitu. Nah, itu akan berbeda pada saat kita memakai mozaik yang asli. Ya. Nah, perbedaannya pada saat malam hari terutama itu ada pantulan kena sinar lampu, itu pantulannya akan berbeda. Jadi kalau malam hari itu lampunya bisa nyorot dari bawah sebatas air. Di atas airnya itu tidak tembus. Seperti itu. Nanti bisa saya perlihatkan foto-foto yang perbedaan kolam pakai keramik biasa sama keramik asli mozaik. Jadi perbedaannya itu ya Pak ya? Tadi. Lebih ke kilau. Lebih ke kilau pantulan cahaya. Cahayanya gitu ya. Kalau buat perputaran airnya itu gimana Pak? Jadi di sini ada namanya main drain. Pipa kalau di fisika bangunan dulu ada bejana berhubungan namanya, yang dihubungkan dengan ruang pompa, lalu diolah difiltrasi lalu dikeluarkan lagi ke dalam lewat pipa-pipa inlet ini. Ini ada pipa inlet namanya. Nah, itu pipa yang memasukkan air ke dalam, lalu masuk lagi ke main drain, ditarik sama pompa, masukkan filtrasi, berulang terus seperti itu. Itu berulang terus apa? Harus Berulang berapa terus. bulan sekali airnya diganti? Gitu? Tidak, jadi bisa bertahun-tahun, hanya dengan perawatan saja, dengan obat, itu nanti tetap bening. Intinya kan tidak boleh ada lumut atau perubahan perubahan kimiawi yang membuat air ini jadi hijau biasanya. Ini ukurannya berapa tuh Pak? Ini 3,5 kali 9. Kalau standarnya biasanya kita membuat minimal 8. Tapi kadang tuntutan dari lahan ada yang akhirnya hanya 6 meter, tapi itu tidak maksimal untuk yang memang gemar renang. Renang gitu ya. Berarti standarnya itu 8 meter kali? Standarnya 10. Oh 10? Lebih ke 10. Karena pada saat kita renang, kita meloncat itu bisa sampai 6 meter. Sekali loncatan itu bisa sampai 6 meter. Baik Pak, kalau gitu. Ya. Terima kasih. Selamat siang Pak, saya mau tanya berkaitan dengan plafon.
Nah, plafon ini kan menurut saya bentuknya sangat rumit. Ya. Yang mempengaruhi itu apa ya Pak? Ini lebih ke estetika. Estetika. Ya, jadi kadang konsep dari suatu rumah itu nanti akan tercermin dari bentuk salah satunya plafon ini. Oh iya. Gitu. Jadi kita dengan kalau minimalis maka paling ada 1 drop atau 2 drop gitu. Tapi Ya. atau mungkin bisa flat. Tapi pada saat konsepnya klasik atau kolonial itu akan beda lagi. Sehingga itu nanti menentukan bentuk dari plafon ini. Kalau untuk ownernya sendiri juga mempengaruhi nggak Pak? Misalnya owner pengen minta bentuk plafon seperti ini atau seperti itu. Iya. Jadi owner itu akan sangat berpengaruh terhadap rumahnya itu tadi. Istilahnya sifat atau karakter dari si pemilik rumah akan tercermin di rumah tersebut. Jadi ada orang yang orangnya simpel, mudah itu mereka cenderung akan menjadi rumah minimalis. Iya. Tapi pada saat orangnya perfect itu pasti rumahnya akan rumit. Ada detail-detail yang orang awam mungkin punya pertimbangan lain yang seandainya memakai model seperti itu akan menjadi beban. Iya. Kalau untuk berkaitan waktu pengerjaannya itu berapa lama ya Pak untuk plafonnya? Semisal ini ada ruangan sekitar 4x5 gitu. Ya. Kalau model minimalis itu paling bisa kita kerjakan hanya dalam waktu maksimal 3 hari. Hari ya? Ya, pada saat kita model seperti ini ada permainan dropping selling ini sekitar 2 minggu satu. Jadi satu ruangan. Jadi lipatnya hampir 4 kali lipat. Sehingga itu menentukan anggaran biaya juga. Oh gitu. Termasuk bahan materialnya karena materialnya kan saling tumpuk-tumpuk. Tapi pada saat flat minimalis itu kan cuma 1 lapis. Termasuk rangkanya. Rangkanya juga lesnya juga. Ini lesnya kan ada tumpuk 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Jadi mempengaruhi kecepatan pengerjaan. Seperti itu nggih Pak. Ya. Untuk bahan sendiri juga mempengaruhi nggak nggih bahan? Kalau bahan rata-rata kita pakai gypsum dengan merek tertentu. Terus kalau sekarang ada model yang plafon PVC tapi belum begitu familiar. Oh iya Pak. Ya, tapi sementara ini untuk konsep rumah ini masih tetap pakai gypsum. Baik Pak, mungkin terima kasih atas Ya, jawabannya. sama-sama. Baiklah Pak Harsojo, saya mau menanyakan ya panjenengan sebagai kontraktor, bagaimana trik atau tipsnya agar menjadi kontraktor yang bisa digunakan, dipercayai ya oleh customer maupun oleh arsitek untuk mengerjakan proyek-proyeknya. Triknya atau tipsnya apa? Yang ada beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama adalah karena kami menjual jasa, kita harus mempunyai produk yang kalau dinilai 1 sampai 10 minimal punya nilai 8. Kalau bisa 9. Kalau 10 tidak mungkin. Jadi ya minimal 8. Sehingga produknya itu bisa detail, bisa perfect. Jangan sampai kita menyepelekan hal-hal yang kecil. Yang kedua adalah servis. Jadi pasca dari pembangunan itu terkadang kita tidak bisa terlepas dari jangka waktu yang maintenance. Sehingga pada waktu mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan saya punya klien yang rumahnya sudah berusia sekitar 24 tahun, itu masih memanggil saya apabila ada maintenance. Nah, boleh dikatakan terkadang kami merasa bahwa jaminan suatu rumah tinggal itu seumur hidup. Nah, karena apa? Yang punya rumah itu akan selalu mengingat bangunan rumah ini yang membangun si A. Selamanya dia akan mengingat. Makanya kalau ada cacat di satu proyek, mereka akan mengingat terus.
seperti itu. Kami berusaha untuk mendapatkan nilai yang baik dan servis yang berkelanjutan. Apabila ada misalkan kendala setelah pelaksanaan proyek itu nanti, kita sedapat mungkin datang. Apabila ada panggilan, ada bocor, ada ini, ada itu, kita datang. Kalau sekiranya nilainya tidak seberapa, jangan pernah sekali-kali untuk nagih. Oh, iya. Jadi itu Tapi termasuk kalau dalam nilainya bentuk servis ya. karena nilainya itu nanti akan mempengaruhi dari si owner pada kita. Kalau kecil-kecil kita terlalu banyak Perhitungan, mengajukan terlalu mereka juga perhitungan. akan tidak nyaman. Iya. Gitu. Lalu ada lagi yang mungkin menjadi daya tarik, salah satu adalah pendekatan personal. Iya. Jadi yang pada saat di proyek mungkin tidak hanya masalah proyek itu aja yang dibicarakan, bisa menyangkut. Bahkan ada yang klien saya itu seperti keluarga. Oh iya. Nah, bagi kami kesuksesan suatu proyek itu bukan pada saat kita menyerahkan proyek itu ke pemilik, bukan pada saat saya menerima pembayaran terakhir. Tapi kesuksesan suatu proyek itu adalah apabila si owner itu memanggil kita untuk memberikan pekerjaan ulang, atau paling tidak merekomendasikan kepada teman atau saudara yang lain. Itu, Bu. Nah, ini adalah pembelajaran sangat luar biasa. Semoga bermanfaat untuk semua sahabat Stars, bahwa sebagai kontraktor itu tidak hanya sekedar membayar rupiah. Betul. Dan layanan selesai saat penyerahan, namun juga layanan selanjutnya, kalau ada komplain, ada keluhan juga segera ditindaklanjuti. Demikian sahabat Stars, percakapan kita dengan Mas Harsojo. Terima kasih, sampai ketemu.